Teman-teman, baru aja kita bikin video IKPI berani melawan DJP ya. Ternyata sekarang IKPI lagi-lagi dan lagi-lagi berani menggempur DJP. Bahkan kali ini IKPI menggunakan metode no viral no justice, di mana dia bukannya diam-diam ngomong ke DJP untuk pembenahan, tetapi dia viralkan, dia publish ke media, bahkan media mainstream seperti CNBC ya. Mari gua share ke teman-teman semua ya. Bagaimana sekarang IKPI pun sudah menggunakan metode no viral no justice. Luar biasa. Oke, ini adalah berita dari CNBC. 34 masalah Cortex DJP yang bikin konsultan pajak se-Indonesia pusing ya, pusing tujuh keliling. Bukannya mah pusing ya, itu obat Panadol udah nggak, udah habis semua di apotek ya, bercanda guys ya, di Konoha maksudnya. Oke, ini. Ikatan Wajib Pajak Indonesia luar biasa ya, IKPI, kita respect ya. Jangan sampai minggu depan ada munaslup ya untuk menggoyang kursi dari Pak Faudi Ketua Umum IKPI ya. Mudah-mudahan beliau betul-betul di backup oleh seluruh anggota IKPI ya. Menerima laporan dari sejumlah wajib pajak dan konsultan pajak tentang kendala saat menggunakan SIAP atau Cortex itu ya. Ketua Dewan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal, Bapak Pino Sidarta, 34 masalah. Dia mengatakan 34 masalah saat implementasi Cortex diperoleh dari hasil pengumpulan data hingga 13 Januari. Sehari setelahnya IKP langsung melaporkan berbagai masalah itu ke Ditjen Pajak, ya kan? Jadi biasanya kerja-kerja seperti ini itu diam-diam, teman-teman ya, diam-diam di belakang layar sampaikan kepada orang-orang berkepentingan. Tapi kali ini IKPI mengambil langkah no viral no justice. Dia mengambil langkah kita viralkan, kita masukkan ke media, media mainstream ya seperti CNBC supaya tahu rasa tuh si oknum-oknum pajak di sana ya, yang pada bodoh tuh semua semua. Bercanda guys ya. IKPI telah menyampaikan masalah-masalah tersebut pada tanggal 14 Januari kepada pihak DJP, kata Pak Pino. Lanjut. Setelah pelaporan itu, Pino mengakui 34 masalah yang ditemui saat awal implementasi Cortex, beberapa sudah diselesaikan oleh DJP ya. Sudah diselesaikannya, namun ada juga tambahan masalah. Satu masalah selesai, tambah masalah baru. Karena dalam tahap awal ini, WP dan konsultan pajak baru menjalankan sebagian dari kewajiban perpajakannya ya, khususnya terkait PPN. Sedangkan kewajiban PPh 21, 23, 26, PAE 2, dan seterusnya belum dilaksanakan. Pino memastikan surat masukan terkait Cortex yang sudah diberikan IKPI kepada DJP tanggal 14 Januari bukan menjadi surat pertama. Nantinya IKPI akan lanjut mengumpulkan kendala-kendala yang ditemui dan disampaikan kepada pemerintah untuk kebaikan bersama. Oke, pertanyaan gua, apakah IKPI akan lapor ke KPK? Coba dijawab ya, IKPI apakah akan melaporkan ke KPK? Karena sudah jelas ya aroma-aroma bau-bau dari korupsi ada di dalam proyek 1,3 triliun ini. Beranikah IKPI lapor ke KPK? Kita tunggu gebrakan IKPI. IKPI sebagai mitra strategis pemerintah. Ah, mitra strategis tapi lu nggak diajak IKPI waktu kemarin dia meeting. Gimana IKPI? Nggak tersinggung tuh IKPI. Mitra strategis tapi nggak diajak ketika diskusi publik. Kacau nih DJP ini ya. Dan sisi lain, wakil dari wajib pajak tentunya akan terus menyuarakan hal-hal positif untuk kemajuan penerimaan pajak dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan sebagainya. Ada 34 daftar nih ya. 30 daftar masalah Cortex yang dicatat IKPI. Satu, pengajuan sertel atau istilahnya KO masih error. Beberapa orang berhasil, gua berhasil, tapi masih banyak yang error. Yang kedua, pada login DJP online muncul nomor telepon seluler yang tidak valid. Iya, kadang nomor HP tidak valid, kadang email tidak valid, padahal sudah betul. Nah, ini kan kacau balau ini database-nya Cortex. Ketiga, permintaan kode otorisasi error di bagian foto. Ya, nah kadang-kadang awalnya dia boleh upload foto. Kemudian dihilangkan menu upload foto. Yang kemudian orang tanpa foto bisa lanjut. Kemudian ada lagi yang pakai foto KTP bisa berhasil. Kemudian ada orang yang pakai foto handphone bisa berhasil. Gue sih normal-normal aja sih ya pakai pakai foto biasa ya. Tetapi kan begitu kacau balaunya sistem foto ini. Mana bisa caranya begitu. Kalau mau canggih ya canggih sekalian. Ini kan canggih tapi abal-abal gitu kan. Empat, representasi license tidak sesuai ya. Sertifikat konsultan pajak tingkat B tetapi di konteks masih tingkat A. Sehingga dampaknya saya tidak bisa menjadi kuasa subjek pajak badan. Ini sering terjadi teman-teman ya. Gue sih sudah nggak pernah pakai lagi ya lisensi gue karena sudah dipecat sama IKPI ya. 5. Di saat pendaftaran MPP baru ketika input pengesahan dari AHU selalu gagal. Nah ini nih MPP baru ya, OP atau badan, terutama badan ketika pengesahan AHU itu gagal. Sampai hari ini masih terjadi ya.
Nomor 6, saat verifikasi email dan nomor telepon, saat akan aktivasi akun tidak bisa disimpan. Ini terjadi juga ya. Orang yang baru punya NPWP atau sudah punya NPWP tapi mau aktivasi, nggak bisa. Gara-gara email dan nomor telepon tidak valid, tidak bisa diaktifasi. Nomor 7, tidak bisa registrasi akun Cortex untuk istri. Nah, ini gue sudah eh, bikin tutorialnya, tetapi ternyata banyak orang tidak berhasil ya, yang menggunakan metode FTU ya, Family Tax Unit ya, gabung NPWP dengan suami. Saat menambah pihak terkait bisa ditambah, tetapi tidak bisa simpan, notif terjadi kesalahan, padahal sudah di akte dan lain-lain. Nah, ini nih. Jadi konsepnya sudah betul, sudah dibikin, tetapi teknisnya tidak berhasil dibikin oleh DJP. Nggak sanggup DJP bikinnya, si Cortex itu. Nomor 8, PIC perusahaan tidak dapat disimpan dan saat ini akun konteks error kayaknya ya. Ya, betul. Terjadi ya. Nomor 9, transaksi dan faktur pajak. Wah, ada banyak banget ya. Input transaksi 070 masih error ya sampai sekarang, sudah mulai ada solusinya tetapi masih banyak error. Transaksi uang muka, omong kosong uang muka tidak bisa di Cortex ya. Kemudian faktur penyelesaian uang pelunasan juga tidak bisa di Cortex ya. Tidak dapat melihat review faktur pajak. Ini lucu nih. Faktur pajak bisa dibikin tapi nggak bisa direview. Ini lucu banget nih di Cortex nih. Tetapi itu sudah berhasil diatasi oleh Cortex. Kemudian belum bisa membuat PIC tambahan. Nah, ini masalah juga nih. Kemudian print out faktur pajak 2 lembar padahal transaksi hanya 1 item. Nah, ini problem nih. Lucu kan? Faktur pajaknya itu harus 2 lembar padahal cuma 1 item. Kenapa begitu? Gue berasumsi dia itu memisahkan lembar khusus hanya untuk validasi QR code-nya. Sehingga dia memisahkan antara isi faktur pajak dengan pengesahan QR code-nya. Ini nggak boleh begitu, Cortex. Kacau balau ya. Kemudian satu lagi masalah mengenai PPN. Faktur pajak tidak bisa di-download secara keseluruhan. Jadi harus satu per satu. Kalau orang punya 9.000 faktur pajak, bisa berhari-hari hanya untuk mengumpulkan faktur pajak. Lah kapan nginputnya? Kacau nih DJP ya. Nomor 10, data yang ditampilkan tidak update. Waduh, data gua katanya sudah punya 1.000 karyawan. Data dari mana itu? Aduh, kacau. Daripada lu membuat kekacauan publik dengan data yang aneh-aneh dan error, mending lu kosongin, Pak, daerah situ. Ya nggak, DJP? Gimana sih? Kacau nih, DJP. 11, tidak muncul pilihan menu cetak PDF, padahal sudah upload approve. Nah, ini betul. Faktur pajak sudah approve, sudah betul. Tapi nggak bisa cetak faktur pajaknya. Ah, sudahlah. 12, ketika menggunakan format impor PPN dan upload, nama WP lawan tidak ada, walaupun sudah approve. Nah, kadang-kadang sudah approve, sudah muncul nama WP lawan, tapi alamatnya salah. Atau ada tanda aneh-aneh, ada tanda bintang, tanda pagar, dan sebagainya. Kacau. 13, pihak akses drafter PPN masih bisa melihat bupet A1 dan bupet bulanan pegawai tetap. Nah, ini fatal ini, bos. Ini fatal ini. Ini fatal. Dimanapun perusahaan-perusahaan besar, pasti dia menjaga sekali yang namanya kerahasiaan data pegawai. Sedangkan Cortex tidak bisa memenuhi ini. Kalau nggak bisa memenuhi, udah nggak usah Cortex, buang aja Cortex itu, kembali ke metode lama gitu aja udah. Aduh, kacau. 14. Saat masuk ke Cortex, minta update password dan passphrase, namun tidak bisa save. Ini benar juga terjadi, teman-teman ya. Nomor 15. Masih bisa mengajukan sertel untuk direktur asing. Oke, mungkin maksudnya nggak boleh kali ya. Oke. Nomor 16. Passphrase yang telah dibuat pada saat awal daftar muncul error tidak valid. Nah, ini bingung nih antara passphrase yang dibikin di awal dengan passphrase yang dibikin di KO. Ternyata ini 2 hal yang berbeda. Nah, ini kacau balau. Nomor 17. Pembayaran STP tidak bisa karena tidak muncul STP pada menu pembayaran dan submenu pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Ini kacau nih. Jadi ketika mau bayar STP, kode 300 tidak muncul di e-billing. Sedangkan ketika lari ke Cortex, datanya belum muncul di Cortex. Jadi kacau balau. Orang nggak bisa bayar, tetapi sistem perpajakannya mengunci dia jadi nggak boleh ngapa-ngapain gara-gara ada STP belum dibayar. Kan kacau. 18. Pada menu tagihan pajak belum ada kode jenis 300 untuk STP. Ini sudah lupakan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ketahui, e-billing sudah tidak ada kode setoran 300. Kenapa? Karena akan langsung dibayar melalui sistem Cortex, melalui sistem pembayaran, kemudian menu yang namanya STP, SKP. Di situ akan langsung muncul nilai yang mau dibayar, kemudian klik bayar di situ ya. Jadi bukan dengan cara membuat manual e-billing lagi. 19. Sinkronisasi data profil WP tidak berjalan dengan baik sehingga pembuatan withholding tax terganggu dan bisa menimbulkan sanksi yang memberatkan bagi wajib pajak. Jadi gara-gara data profilnya tidak berjalan, maka pemotongan PPh 21, 22, 23 itu menjadi bermasalah. Ini cukup riskan juga teman-teman karena ini berhubungan dengan pihak lain.
20. Untuk sistem impor faktur pajak tidak ada di template pilihan pelunasan atau DP. Jadi lupakan mengenai pelunasan dan DP teman-teman ya, karena Cortex tidak nyambung dengan e-faktur. 21. Cortex belum memfasilitasi integrasi registrasi NIK istri untuk digital access request belum dapat dijalankan. Ini betul ya teman-teman ya. 22. Tidak ada menu ekspor faktur pajak keluaran yang menginformasikan isi detail faktur, nama barang, dan lain-lain. Menu ekspor hanya untuk menampilkan tampilan umumnya saja. Ini kan kacau, kacau, Cortex kacau. Core stress ini, core stress ya. 23. Tidak bisa membuat faktur pajak pelunasan ya. Faktur pajak uang muka dibuka di 2024 dengan e-faktur. Faktur pajak pelunasan di 2025 dibuka dengan Cortex. Ini kacau. Ini tidak bisa dilakukan di Cortex. Nah, ini kan hal-hal seperti ini harusnya sudah dipikirkan ketika 4 tahun lo mendevelop Cortex. Kenapa baru sekarang dipikirkan baru jadi masalah Cortex? Kok stres? 24. Tidak bisa membuat SKD, ISKD ya untuk surat pajak luar negeri. Ya, lupakanlah mengenai ISKD ya, yang dalam negeri ada susah, apalagi ISKD ya. Nomor 25, konsultan pajak yang sudah terdaftar di DJP dan tervalidasi di Sikop tetap tidak dapat ditemukan atau ditunjuk sebagai kuasa. Data tidak dapat ditemukan di Cortex. Apa ini? Jadi data Cortex nggak bisa nyambung dengan data internal dari Sikop, di mana Sikop itu juga bagian dari Kementerian Keuangan. Apalagi lu berharap dia mau nyambung ke AHU, nyambung ke Dukcapil, nyambung ke Menkumham, nggak usah berharap. Di internal mereka sendiri aja database-nya nggak bisa ngelink. Kampret memang ya. 26. Tidak bisa buka ID billing di bawah 2025. Nah ini di Cortex ya. Kan lucu. Cortex nih gue nggak ngerti ya kenapa kenapa di DJP online dia kunci untuk 2025, di Cortex dia kunci untuk 2024. Nah sekarang lu bisa lu harus memisahkan, tetapi ketika lu masuk beneran nggak bisa, billingnya kacau. Nomor 27, akun utama PIC tidak terbaca di akun badan. Oke, ini mesti update AHU ya teman-teman ya. 28. Wih, panjang benar. WP UMKM khususnya berbendera PTP belum dapat memperpanjang haknya untuk mendapatkan surat keterangan memenuhi. Ini betul. Jadi suket PP 23 atau PP 55 bagi PTP ataupun PT ya, ataupun CV tidak dapat memperpanjang haknya untuk mendapatkan suket PP 55. Hal ini mengakibatkan WP baru mendapatkan hak-haknya selama 3 tahun melalui suket yang telah diterbitkan sebelumnya. Sedangkan hak bagi WP tersebut sejatinya adalah 4 tahun. Hingga saat ini surat keterangan tersebut belum dapat diterbitkan melalui Cortex. Oke, ini masalah gue. Masalah PT gue yang persis yang sudah gue gugat ke pengadilan ya, di mana PTP gue itu seharusnya bisa untuk mendapatkan 4 tahun ya. Tetapi kan faktanya PTP gue hanya dapat 3 tahun gitu. Dan kita sudah berusaha bahkan sudah gugat ke pengadilan, tetapi belum ada hasilnya. Hakim nggak berani bikin putusan. Kemudian 29. Tidak bisa menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN ya. NPPN gua sudah 2 kali coba sampai hari ini gagal ya. Solusi yang telah dilakukan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan penggunaan norma melalui hard copy. Kampret loh hard copy. Kenapa nggak DJP online aja sih? Dan menyampaikan juga melalui soft copy ke alamat email KPP terdaftar dengan ditujukan kepada AR. Ya kembali ke zaman batu dong kalau begitu caranya. DJP online aja bisa kok pakai sistem online. Kenapa Kotas nggak bisa? Malah kembali ke zaman batu pakai kirim surat. Ah, kampret memang. 30. DPP lain 11 ke 12 yang sudah jadi lelucon di mana-mana ya, harus dihitung manual dan akhirnya selalu selisih akibat nilai desimal. Ini masih dipikirkan oleh DJP Pak Prabowo nih. 6 jam sebelum dia membuat keputusan, dia mesti mikir ini teknisnya bagaimana. Nggak dipikirin sama Prabowo. Sri Mulyani yang pusing. Kita kena batunya. 31. Update sistem role dan akses data berdasarkan update terbaru. Saat seseorang diberikan role tertentu, pengguna tersebut dapat mengakses seluruh sistem, termasuk yang di luar peran yang dimilikinya, dan termasuk data sensitif seperti informasi gaji karyawan. Hal ini menimbulkan risiko akses yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi ulang untuk memastikan setiap role memiliki akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, role akses di dalam penunjukan PIC itu omong kosong. Itu hanya formalitas, itu hanya omon-omon. Tetapi ketika lu hanya mengklik satu role saja, ternyata orang itu bisa buka seluruh isi dari korteksnya. Jadi kan abal-abal ini barang sampah ini. 32. Pembatasan records data bagian impor pajak keluaran yang bisa di-approve sistem Cortex sangat merugikan PKP ya.
Katanya sih sudah bisa 1.000 ya, bisa 1.000 katanya ya. Tapi dalam prakteknya jangankan 1.000 ya, dua aja bisa sukses sudah bagus. 33. Bagaimana dengan nama pembeli dengan identitas KTP NIK yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP? Apakah bisa diterima faktur pajak atas hasil penjualan? Faktanya tidak bisa ya. Jadi orang-orang yang belum memadankan KTP dia dengan NPWP, ketika kita mau jualan ke dia, dia sudah kasih KTP nih, tetap nggak bisa buka faktur karena dia belum pemadanan. Kan masalah. Mikir nggak orang DJP begitu ya? 34. Menu layanan untuk memberitahukan penggunaan norma perhitungan MPPN sudah dibuat, sudah masuk permohonan dalam proses. Namun, keesokan harinya masuk lagi permohonan belum. Jadi, kita semua ini dianggap kelinci percobaan ya. Wajib pajak Indonesia ini jadi kayak orang bodoh kita ini. Hari ini mengajukan permohonan dalam proses, kita senang nih. Besok jadi nih. Begitu besok permohonannya dianggap belum disampaikan. Memang bangsat, bangsat ya. Permohonan sudah diajukan 7 Januari hingga malam ini masih menu permohonan belum disampaikan. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. DJP pada 13 Januari sudah merilis daftar beberapa hal yang sebelumnya jadi persoalan di Cortex ya sudah teratasi katanya. Ibu Dwi Astuti yang terhormat menjelaskan perbaikan sudah dilakukan bla 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 omong kosong semua bla 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 oke omong kosong semua ya. Kemudian ini ada berita lagi nih. Usulan IKPI, Ditjen Pajak tetapkan status force majeure untuk Cortex. Gila, gila, gila. Gue salut sama IKPI ya. Gue kasih tepuk tangan, gue kasih respect untuk IKPI. Berani-beraninya menghantam DJP sampai sejauh ini. Berani-beraninya ya. Berani nggak IKPI sekarang ya? Gua kasih tantangan. Berani nggak IKPI laporkan ke KPK oknum pajak ini? Berani nggak? Kalau berani, gue kasih thumbs up, 2 thumbs up ya. Luar biasa IKPI. Berani loh. Suruh DJP tetapkan status force major untuk Cortez. Luar biasa. Kita ulang, kita lihat. Ini KPI dekat banget sama CNBC ya. Karena kita-kita ini mau mau viralin sebuah kasus pajak nggak bisa tembus gitu. Kok bisa IKPI tembus ke CNBC ya? Apa hubungan mereka ini ya? IKPI mengusulkan kepada DJP untuk segera memperlakukan masa kahar force major sistem Cortex. Usulan ini mereka sampaikan karena siap itu adalah barak sampah. Gue mau baca lagi ya teman-teman ya. Hingga 16 hari setelah implementasi, IKPI masih menemui banyak kendala di Cortex. Menu-menu yang belum bisa diakses, pengajuan sertel PIC, hingga data yang belum sinkron dengan data AHU. Masalah ini IKPI temui sebagai bagian dari 34 persoalan konteks yang mereka catat. Luar biasa IKPI ya, hebat IKPI ya. Berani loh. Dalam hal ini ada baiknya jika pemerintah atau DJP juga mengeluarkan ketentuan mengenai masa kahar force major bagi wajib pajak selama aplikasi Cortex belum sempurna dan belum dapat diterapkan, katanya Pak Pino. Gue sih curiga Pak Pino bentar lagi bakal ditendang nih sama sama DJP ya. Kok curiga ya takutnya ya. Mudah-mudahan tidak ya. Karena nih berani sekali ngomongin begini gini loh. Ini kalau kalau Shiro Utomo masih punya kekuatan sih udah dikirimin surat kode etik dia. Udah dibilang dia membuat keonaran ini begini caranya nih. Oke. Dengan adanya masalah hal tersebut, Pino mengatakan pihak DJP bisa dengan leluasa membebaskan semua sanksi perpajakan akibat keterlambatan pembuatan faktur pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. Karena keterlambatan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh aplikasi Kotes, oleh oknum pajak yang brengsek. Ya, sesimpel itu. Apalagi dalam tahap awal ini wajib pajak dan konsultan pajak baru menyerahkan sebagian bla 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 bla. Oke. Walaupun diakui bahwa pihak DJP telah berupaya sangat keras, sangat keras dari Hong Kong. Apa bukti itu sudah sangat keras? Nggak ada. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin. Namun di sisi lain, karena di saat yang bersamaan ada kewajiban perpajakan bla 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 bla. Intinya kami ini sulit loh. Kami ini wajib pajak kesulitan, kata Pak Pino. Oke, lanjut. Apalagi? Aduh. Terhitung sudah 16 hari sejak pertama kali konteks diterapkan dan sebagainya bla 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 bla. Ya udahlah. Intinya gue setuju dan sepakat dengan IKPI ya. Dan IKPI sudah menunjukkan taringnya ya. Berani IKPI mengkritik dan menohok langsung ke jantungnya si Surya Utomo ya, si DJP ya. Dan memang harus begitu.
Memang harus begitu. IKP harus berada di pihak rakyat, bukan di pihak oknum penguasa pajak ya. Dan force majeure, masalahnya gini Pak, masalahnya adalah force majeure itu nggak ada di undang-undang. Force majeure itu dalam rangka perang bisa. Kalau kita lagi perang nih sama negara lain, boleh force majeure. Ini gara-gara satu aplikasi call test, lu mau force majeure. Prabowo mau dibuang kemana mukanya dia? Itu Sri Mulyani mau ditendang kemana itu mukanya dia? Ya, nggak bisa. Undang-undang mau dipakai undang-undang apa? Force majeure. Oke. Ini kan gua bacakan teman-teman ya. Ini kan gua bacakan ada apa namanya ya? Ada curhatan dari wajib pajak yang disampaikan pagi ini ke berbagai berbagai saluran WhatsApp ya, WhatsApp grup. Saatnya DJP bangkit dan berbenah. Jangan jadikan WP korban sistem yang tidak siap ya. Cukuplah bagi WP menjadi korban dari sistem Cortex yang belum matang ini. Sejak diluncurkan, Cortex bukan menghadirkan kemudahan, tetapi justru menjadi penghambat aktivitas bisnis dan kepatuhan wajib pajak ya. Dia justru menjadi mimpi buruk bagi kita semua. Bukan hanya urusan teknis, tetapi mental dan fisik banyak pelaku usaha serta wajib pajak terkuras habis menghadapi berbagai error yang tak kunjung tuntas. Yang lebih menyedihkan, di tengah situasi genting ini, layanan helpdesk dan AR, oh aduh, justru tidak mampu memberikan solusi yang memadai. Layanan yang harusnya menjadikan sandaran kita semua ini ya, malah memperburuk situasi dengan responnya lambat, jawabannya standar, normatif, dan lebih parah lagi, banyak wajib pajak dipimpong tanpa arah. AR nggak ngerti dilempar ke penyuluh, penyuluh nggak ngerti dilempar ke kasih, kasih nggak ngerti dilempar kemana, akhirnya KPP tutup. DJP harus sadar ya, pelayanan bukan sekedar janji. Di tengah sistem yang tidak stabil, respon cepat, solusi tepat, dan komunikasi terbuka adalah kunci utama yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Tanpa itu, DJP hanya akan memperdalam luka kepercayaan publik ya. Sudah luka, sudah sakit kita semua, sakit hati kita semua nih ya. Perbaikan layanan helpdesk dan AR wajib ya. Ini bukan pilihan kata orang ini ya. Tambah tambahkan personal helpdesk dan yang memahami teknis Cortex. Sekarang gini, Pak. Bukannya nggak mau nambah, masalahnya tidak ada orang yang ngerti Cortex. Nggak ada orang yang ngerti. Kantor pusat aja nggak ngerti Cortex ini bagaimana, gitu loh. Jadi siapa yang mau ditambahin? Gua aja nggak ngerti. Sudah saatnya DCP berhenti menganggap sepele pentingnya SDM yang kompeten. Helpdesk bukan sekadar pusat informasi ya, melainkan tentang benteng pertama yang harus siap menjawab masalah wajib pajak. Gue setuju ya. Helpdesk itu bukan tentang uh, pusat informasi. Helpdesk itu adalah solution tempat tempat solusi gitu ya. Bukan hanya memperbanyak jumlah personal, tetapi pastikan mereka benar-benar paham teknis Cortex dan mampu memberikan solusi nyata. Nggak mungkin, ini hal yang tidak bisa dilakukan. Paham dari Hong Kong. AR bukan hanya petugas administrasi loh ya, melainkan penjembatan langsung antara DJP dan wajib pajak. Mereka harus paham alur konteks dari A sampai Z. Jangan biarkan AR menjadi sumber kebingungan dengan jawaban normatif dan malah bikin ikutan bingung ya. Pelatihan intensif dan berkelanjutan adalah solusi mutlak. Ya mau gimana? Sudah berlaku, Bos. Kalau mau pelatihan kemarin-kemarin tuh, 4 tahun kemarin pelatihan. Sekarang mah udah selesai. Hotline prioritas untuk kasus mendesak. DJP harus menyediakan hotline prioritas 24/7. Omong kosong, mana bisa 24/7 untuk kasus-kasus kritis ya. Jangan biarkan wajib pajak menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan jawaban. Apalagi sekedar diarahkan ke link untuk frequently asked question. Kacau. Prioritas mereka yang terdampak langsung agar proses bisnis tidak terhenti di tengah jalan. Mana peduli itu oknum-oknum di DJP. Komunikasi proaktif dan transparan. Hentikan informasi yang setengah-setengah dan kacau balau ya. Update rutin di berbagai platform. DJP harus berhenti menyembunyikan atau menunda informasi. Setiap masalah atau perbaikan harus disampaikan secara real time melalui email blast, media sosial, dan dashboard status. Gue setuju banget ya. Jangan biarkan wajib pajak menduga-duga, apalagi mencari info dari sumber yang tidak resmi ya. Terutama dari akun abal-abal kayak gue punya ini ya. Estimasi waktu perbaikan dan panduan antisipasi. Setiap error terjadi harus disertai dengan estimasi waktu perbaikan dan solusi sementara. Wajib pajak butuh kepastian, bukan jawaban klise seperti sedang dalam perbaikan. Berikan panduan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan selama sistem belum normal. Kemudian,
Pendampingan teknis online untuk wajib pajak orang pribadi. Wujudkan kepedulian nyata. Buktikan dong kepedulian nyata ya. Program pendampingan via Zoom bukan sekedar formalitas. Wah, gue sih takutnya bukan jadi nggak mau. Nanti Zoom dibuka, orang berebut, dia nggak bisa jawab. Percuma dong, buat apa ada Zoom kalau nggak bisa kasih solusi? Di tengah kesulitan ini, DJP harus hadir secara langsung mendampingi wajib pajak katanya. Adakah adakan program pendampingan online melalui Zoom secara rutin dan berkala. Jangan tunggu WP yang mendekat. DJP yang harus proaktif. Kacau, kacau. Kemudian mana lagi? Pendampingan bukan hanya diisi oleh pegawai biasa, tetapi harus diisi oleh tenaga ahli DJP yang benar-benar memahami teknis Cortex. Berikan ruang tanya jawab yang efektif dan solusi yang bisa diimplementasikan langsung. Masalahnya, Pak, mereka tuh nggak ngerti. Orang yang di dalam juga nggak ngerti, gitu loh. Mau siapa yang mau kita minta bantuannya? Orang yang di dalam juga nggak ngerti. DJP harus berubah atau kehilangan kepercayaan publik. Sudah nggak ada. Kepercayaan publik ya sudah nggak ada. Gua sudah lama melepaskan keyakinan dan kepercayaan gua pada DJP ya. Wajib pajak sudah cukup sabar menghadapi sistem yang tidak stabil. Kini, giliran DJP membuktikan bahwa mereka bukan hanya menuntut kewajiban, tetapi juga siap melayani dengan sepenuh hati dan kemampuan terbaiknya. Perbaikan layanan helpdesk, pelatihan AR, hotline prioritas, komunikasi transparan, dan pendampingan teknis online bukan hanya opsi, melainkan kewajiban. Kalau DJP tidak berbenah sekarang, kepercayaan publik akan hancur. Sudah hancur, Pak, sudah hancur ya. Dan konsekuensinya lebih besar daripada sekadar error sistem. Sudah waktunya DJP menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya dan benar-benar siap melayani Indonesia. Oke. Kita berharap ya 4 bulan yang kata Pak Luhut itu mau untuk perbaikan itu betul-betul untuk perbaikan konteks. Jangan sampai 4 bulan ini dipakai untuk menyusun rencana untuk siapa yang mau dikorbankan, siapa yang mau dipenjarain, siapa yang mau diselamatkan. Jangan sampai 4 bulan dipakai untuk menyusun rencana jahat seperti itu. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan betul-betul dipakai untuk memperbaiki sistem. Tetapi gua sudah tanya banyak ahli IT, ini barang sampah sudah nggak bisa diselamatkan. Harus ada orang dikorbankan, harus ada orang dikirim ke penjara. Jadi sudah susah ya. Orang-orang yang mau diselamatkan tentu saja sudah harus mencari solusi, mencari jalan supaya dia bisa selamat sendiri. Kira-kira begitu ya. Tapi itu di negeri Konoha, aku dengar ya. Kalau di negeri Indonesia mah enggak. Oke, teman-teman sampai jumpa. Semoga terbantu.